Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya, Om Silent, di kesempatan morning briefing hari ini untuk tanggal 27 Desember 2021 di hari Senin dan di minggu terakhir ya di tahun 2021. Wow, ya udah menghitung hari pergantian tahun. Apa kabar Porto Anda selama 1 tahun terakhir? Ya bolehlah share-share, curhat-curhat di sini. Apakah ada perkembangan atau justru tidak ada perkembangan? Ya, nah itu yang harus dicari tahu tuh letak salahnya di mana. Dan sebelum kita lanjut, ya mungkin hari ini morning briefingnya cukup panjang karena banyak yang request juga. Saya mau mengucapkan happy Merry Christmas untuk teman-teman semua yang merayakan, dan happy weekend juga bagi teman-teman yang mungkin sekarang lagi liburan, lagi family time, lagi refreshing, dan sebagainya. Oke ya. Nah, maka kita lanjut aja ya, tanpa membuang waktu. Kita akan langsung aja ke pembahasan market dulu. Ya, hari ini saya pakai Bollinger karena kemarin saya mau ngecek sesuatu, jadi saya pakai Bollinger, saya belum hapus. Ya sudah lah ya, sama aja ya. Conclusionnya masih sama nih. Ya, nggak ada perubahan sih, outlook market masih nggak ada perubahan. Cuman memang dalam 1-2 hari terakhir ya, itu memang marketnya mulai sideways. Dia nggak buat low baru. Nah itu sebenarnya ya lumayan bagus. Ya dia nggak buat low baru, itu lumayan bagus nih. Nah tapi yang perlu kita conclusionkan, seperti yang saya bilang ya, 6.600 sekarang jadi tembok. Dan udah 2 candle ya, kalau kita zoom in lagi, ini 1, 2 ini mau coba tembus moving average aja udah nggak bisa. Nah ini kalau terus terjadi, ya akan ke bawah lagi. Ya karena outlooknya kan kayak anak tangga nih. Nanti dia coba naik, tapi tidak lebih tinggi dari yang sebelumnya, nanti turun lagi. Ya ini yang dinamakan lower high. Ya, high yang lebih rendah. Gitu ya. Nah, lalu dia buat lower low. Low yang lebih rendah, low yang lebih rendah. Cuma sampai saat ini dia belum buat low yang lebih rendah. Jadi outlooknya masih, ya harapan saya sih sideways. Kalau sideways mungkin patternnya akan berubah. Ya, jadi 50-50 aja nih. Cuman conclusionnya sih 6.500 juga tembok bawah yang harusnya juga nggak segampang itu ditembus. Kecuali ada something yang besar yang terjadi di pasar modal kita ataupun di bursa luar. Ya, tapi kalau itu nggak terjadi, saya rasa sih fine-fine aja. Ya, jadi ada 2 tembok lah, dan sekarang market bergerak di range tersebut. Oke. Nah, lalu kita akan bahas trade dan profit kita di hari Senin dan hari Kamis dan hari Jumat. Ya, hari Kamis kan morning briefing, untuk hari Jumat nggak ada ya. Jadi saya mohon maaf juga. Ya, nah, di hari Kamis morning briefing kita, rekom kita itu BBYB. Jadi tanggal 22 kita rekom 22 siang. Ya, tanggal 23-nya itu hit. Ya, bahkan closingan BBYB ganteng ya. Jadi kita buy di sini. Oke, openingnya di 2890. Jadi rata-rata saya di 2760-an, 2760, 2770, lepasnya di 2680 sampai 2880. Ya, profit hampir sekitar 3-4%. Ya, lalu di hari Kamis kita nggak ada trade dan loss or profit. Nah, di hari Jumat kita ada cut loss 1 becip. Ya, kita ada cut loss 1 becip karena jebol, ada distribusi. Lalu kita ada profit toys ya. Kita cut loss becip sekitar 4% lah ya. 4%. Kita toys rekomnya dari tanggal 23 ya. Jadi kita beli dari tanggal ini nih. Serok di 244, saya sih dapat di 246. Ya, lepasnya di 260, 280. Highest 10% ya. Jadi Anda bisa hitung lah. Ya minimal ke 260 aja itu udah 5%. Jadi udah luber banget. Ya, jadi ya bisa dilirik juga sih toys ya untuk untuk perdagangan di hari Senin nanti. Gitu ya. Nah, lalu buat yang mau download mobile apps, kita juga dipersilakan ya, akan ada update dalam waktu dekat ini, nanti saya infokan. Lalu juga yang mau join ke VVIP silahkan. Kita ada promo ya, promo yang cukup besar. Jadi teman-teman yang mau coba join 1 bulan dulu juga ada promo kok. Silakan aja dicoba join. Daripada market kayak gini Anda nggak dapat grup yang sehat diskusinya, ikut pom-pom A, ikut pom-pom B. Karena jujur marketnya ini tantangan ya.
market sekarang ini cukup menantang banget. Ya cukup jadi tantangan untuk kita semua. Nah, kalau sampai teman-teman tidak bisa memaksimalkannya, ya kita yang profesional pun butuh ekstra kerja keras ya untuk cari cuan di pasar kayak gini. Apalagi teman-teman yang newbie. Oke, sekali dua kali lagi hoki ikut yang arah, tapi next day-nya akan sulit. Nah, maka dari itu yang mau coba join untuk dibimbing, dapat fasilitas-fasilitas, dapat insight, dapat ilmu, ya mungkin VVIP bisa jadi alternatif. Jadi kalau mau silakan. Ya, join dulu grup free kami di Telegram, linknya ada di deskripsi video ini. Lalu japri ke @staffsilent. Ingat ya, di luar nama Joni Lintang, nama rekeningnya itu penipuan, apalagi titip-titip dana dan sebagainya. Ya jangan sampai tertipu. Oke, ini win rate di bulan November kemarin. Nanti bulan Desember kita akan report ulang. Oke ya. Nah, lalu kita langsung aja bahas. Karena cukup banyak, kita akan coba sesingkat dan sepadat mungkin. Untuk ISAT, ya simplinya sudah saya bilang ya, 6.000 jebol udah nggak ada alasan. Jadi outlooknya masih downtrend. Sebenarnya udah turunnya udah cukup bottom ya. Sebenarnya ya, harusnya sih memang dalam waktu dekat ada technical rebound. Tapi biasanya nih kalau candle turun kecil-kecil kayak gini nih bisa lanjut. Nah, mungkin Anda bisa movement ketika dia nggak buat low baru. Ini kan buat low baru terus nih. Low baru. Oh, ini enggak ya. Low baru. Pokoknya secara tren dia buat low baru. Nah, sampai ada beberapa candle dia nggak berhasil buat low baru. Mungkin Anda bisa lirik di sana. Gitu ya. Kalau saya sih hindari dulu. Tama. Waduh. Serem ya. Jadi, fun fact-nya ialah di hari Jumat ini banyak sekali emiten yang kayak Tama. Ya banyak tuh. Saya di Japri pada konsul Porto, Rekom Grup A, Rekom Grup B, Rekom Grup C udah bayar 500 sampai 1 juta. Ownernya katanya udah terkenal banget gitu ya. Wow, udah terkenal lah. Tapi ambrol gitu ya dan lain-lain, CBMF dan sebagainya. Jadi karena marketnya memang sejelek itu, teman-teman. Kita nggak bisa nyalain mereka juga karena memang marketnya yang ya tantangan lah. Ya tantangan bagi kita sebagai yang rekom ya untuk memfilter sebaik mungkin, apalagi kan kita rekom untuk orang. Tapi kalau teman-teman buy atas keinginan sendiri, ya coba kita cek ya di hari Jumat ini ya. Tama ini ternyata ada bandar exit. Ya ini CP ya. CP exit cukup besar. Yang nampung sih overall retail. Nah, buat yang masih pegang, ya mungkin Anda bisa batasin di berapa ya? Coba saya cek. 63 lah paling ya. Paling Anda bisa batasin di atas 63. Karena kadang emiten kayak gini tuh dia akan ke push down dulu. Nanti dia sideways baru perlahan naik lagi. Nge-swing. Ya, tapi as long as dia bertahan di atas Bollinger awal, ya 63 pas ya, itu menurut saya masih oke lah. Ya, menurut saya masih oke di atas 63, 62. Tapi besok harusnya masih ke shutdown lagi ke bawah. Ya, untuk Harum ini saham cukup kuat juga. Ya, Anda masih bisa follow up silakan. Batas sekarang ya di 10.000 lah ya. Jadi kalau bisa jangan balik ke 10.000 ke bawah. Ya target ya balik ke 11.000 ke atas kalau mau swing. Ya. Lalu PUBG juga ini kan sempat mungkin ada beberapa grup yang rekom. Saya udah bilang ya bahwasanya emiten kayak gini tuh besoknya pasti hancur dan ternyata 2 kali ARB. Nah, mungkin teman-teman bisa coba tunggu 1 sampai 2 kali lagi. Ya, harusnya sih nyentuh kepala 90-an tuh udah rebound. Ya, jadi untuk bisa masuk watchlist ya, PUBG ya, kita bisa masukkan ke watchlist untuk Serok ARB Hunter. Kayak lemas kan ARB Hunter nih di hari Kamis. Real mentok di sini. Sempat arak. Ya, jadi kalau ada tonton morning briefing ya minimal ada profit lah. Minimal. Ya, dan saya mau cerita sedikit. Saya juga mau minta dukungan dan doa dari teman-teman agar project ini berhasil nanti di tahun 2022. Jadi ini program tidak berbayar. Ya, jadi saya dan tim, especially ya saya sendiri memikirkan selalu untuk edukasi. Awalnya selalu edukasi.
Ya, mungkin kalau Anda perhatikan kita silent trader ini agak sedikit berbeda. Bahkan saya bisa bilang berbeda dengan ya mungkin grup-grup yang sudah Anda kenal di luar sana. Saya nggak bilang grup-grup mereka jelek, karena juga saya pribadi merasa silent trader juga masih banyak kekurangan. Tapi balik lagi, tujuan awal dari silent trader memang untuk educate, ya, untuk mengedukasi. Nah, singkat cerita, ya, 2021 kita sudah ada beberapa perkembangan yang salah satu yang cukup besar menurut saya adalah bot saham. Dan oke, bot saham mungkin udah banyak ya, tapi kita berhasil develop untuk membantu. Jadi kita nggak sekedar lu bayar member gua, no. Lalu yang berikutnya ialah mobile apps. Nah, ini mobile apps yang akan jadi senjata kita di 2022. Ya, sementara sih memang untuk fasilitas yang free masih nggak terlalu banyak, cuman watchlist dan morning briefing. Tapi nanti saya coba spoil dikit, kita akan buat panduan, kita akan buat kamus trading, kamus investasi. Dengan bahasa sesimpel mungkin, se-oke mungkin, senyaman mungkin. Ya, dengan contoh-contoh untuk mengedukasi teman-teman yang mau belajar. Dan itu free. Oke, dan itu free. Lalu nanti kita akan buat series video edukasi bener-bener step by step. Dari start awal apa itu saham, apa itu investasi. Sampai nanti next levelnya belajar mungkin sedikit analisa, nanti pecah cabang technical fundamental, mungkin pecah cabang bandarmologi. Kita akan jelas. Memang mungkin nggak akan jelasin sespesifik di Silent Trader Academy Class, tapi minimal dasar-dasarnya mungkin kita bisa ajarkan. Gitu ya. Nah, jadi ini seri-series yang akan saya coba buat di YouTube nantinya. Ya, saya lagi cari ruangan, ya, saya mau konsepkan beli lightning, beli video kamera dan sebagainya. Mau belajar juga sih cara-cara foto videografi kayak gitu. Ya, karena kan saya ngedit sendiri nantinya. Jadi ya doakan saja itu berhasil, dan balik lagi yang saya dan tim lakukan itu untuk teman-teman semua juga. Ya, jadi diharapkan semoga berhasil ya project kita di start dari Januari. Kita mau coba kebut. Oke ya, nah lalu kita lanjut lagi. BNBA ya, outlooknya masih jelek, tapi hari ini ada candle doji sih. Ya, ini mungkin bisa diperhatikan lah, karena saya lihat charta BBHI juga oke, charta BBB juga oke. Ya, why not, mungkin ada sedikit technical rebound. Ya, jadi kalau ada technical rebound tapi belum balik ke 4000, Anda bisa lepas dulu. Ya, semoga Om S dan keluarga saya selalu, amin. Semoga kita semua penonton setia dari YouTube channel Silent Trader Academy, keluarga-keluarganya semua diberikan kesehatan. Gia, nah jadi gini ya, jadi banyak yang tanya, Om, Gia ada surat keterangan potensi delisting. Ya, ada potensi delisting. Nah, apa yang harus saya lakukan, Om? Jadi gini ya, Gia itu semua disuspend. Ya, nah ini bahkan keterangannya MEDX. Wah, ini banyak banget nih. Ya, setahu saya kalau kayak becip, kalau ini sampai MEDX, wah ini udah kacau ya. Jadi Gia disuspend, Gia di nego juga setahu saya disuspend, Gia di pasar tunai juga disuspend. Ya, jadi nggak ada yang bisa kita lakukan karena disuspend pasar, kita nggak bisa transaksi. Gitu ya. Nah, lalu berikutnya potensi delisting. Jadi gini, saya dulu ada sempat baca ada peraturan bahwa, cuma saya belum bisa share bukan dasar hukum sih, ya dasar tertulisnya ya, tapi saya pernah baca, coba teman-teman cari tahu juga, bahwa peraturan baru ini kalau ada perusahaan yang delisting, mereka harus buyback semua outstanding shares-nya, semua saham yang beredar di pasar. Nah, cuman yang jadi pertanyaan, saya nggak tahu tuh angka buyback mereka di berapa. Tapi setidaknya kalau peraturan ini memang benar adanya, maka itu akan menyelamatkan investor. Karena ya, kalau delisting, itu dulu kejadian apa ya? DAJK kalau nggak salah ya. Atau beberapa saham lain. Adalah saham-saham lama. Itu ke 1. Ya, dulu kan nggak ada saham akselerasi tuh. Batas cuma 50. Ya, tapi itu sampai ke 1 karena delisting. Dan nggak ada yang mau beli. ARB sampai ke 1. Dalam tanda kutip, ya, kita nggak bisa jual, hangus. Kita jadi investor, tetap jadi investor, tapi perusahaannya kan udah go private, udah tertutup.
Ya kan? Nah, kalau udah tertutup gimana, Om? Ya kita jadi investor di sana. Ya Anda datengin aja ke perusahaan, gue investor di sini. Tapi kalau kita cuma beli 10 lot, kita mau nuntut apa? Jadi dalam tanda kutip ya hangus. Dalam kasarannya hangus. Nah, peraturan baru ini ada menyebutkan perusahaan wajib buyback untuk menyelamatkan investor. Nah, ini peraturan sih bagus sih ya untuk protect investor Indonesia. Tapi kita nggak tahu angka buybacknya di berapa. Ya yang jelas sih mungkin angka buyback di bawah. Tapi setidaknya ya duit kita nggak ludes-ludes banget. Itu aja sih. Ya, tapi detailnya coba teman-teman cari tahu. Baru potensi delisting ya. Surat edarannya itu baru potensi delisting. Ya. WH, oke. WH juga kita udah TP berhasil ya. Kena resisten. Still good masih di atas 200. Ya, tapi kalau bisa sih dia nggak jebol 210 ke bawah ya. Karena kalau dia jebol 210 ke bawah sih bakalan sideways lagi gitu ya. Jadi ya bisa dipantau lah, masih bisa dipantau lah untuk WH. Closingannya juga oke lah ya, 212. Ada akumulasi juga ya, jadi masih oke. Oke, kita percepat. AGRS, Bank Mini, oh ya Bank Mini juga udah mulai pada rebound nih. Cuman yang saya mau infokan untuk AGRS, ini dia udah buat low baru lagi ya. 167 dijebol, ya saran saya sih hindari aja. Ya kita terakhir pun cuman BEP, kita SOS sudah. Nah kalau mau ya kayak Bovich. Oke nih Bovich, BGTG paling kalau mau Denar. Ya apalagi sih BKSW mungkin ya. Atau BBB, BNBA, BBHI. Ya jadi kalau AGRS mungkin bisa dipindah. Wolves. Oke, closingan Wolves cukup bagus ya. Saya bisa bilang cukup bagus. Jadi after dia breakout kencang, dia correction, dia bisa survive di angka di atas 61 ya. 61 ada support yang cukup crucial. Pas banget ya 6160 membal di 13. Maka still good ya, target minimal tutup gap lah ya di 70 sampai dengan 68. Nah coba kalau kita cek iseng-iseng ya, ini bisa masuk watchlist sih. Kan Wolves sudah pernah saya info juga ya kalau nggak salah ya. Iya gak sih? Saya pernah info Wolves buy-nya pas bottom. Oke, kalau kita lihat ada PD, vulnerability-nya ada yang exit ya. Tapi jumlahnya sih masih netral ya. Saya lihat masih netral ya, nggak bisa bilang ini distribusi juga. Ya jadi masih still di akum. Rata-rata bandar udah mepet ya, 64, 63, 65 gitu ya, bahkan ada yang di 671. Jadi liquid juga. Ya, bisa diperhatikan. Ya, untuk WOS untuk perdagangan besok bisa diperhatikan. Oke ya, karena apalagi market sekarang emiten-emiten yang gocap pada digoreng, jadi bukan nggak mungkin it's time. Untuk Just Stay di pom-pom, saya no comment. Cuan bungkus juga bijak ya, karena ini banyak ada dua pihak yang lagi goreng. Jadi jangan sampai kita jadi korban. Itu aja sih. Ya, itu aja. Dan kalau Anda lihat average mereka di 238. Mereka siap guyur kapanpun. Gitu ya. Lalu nextnya MLPL belum balik, akan sideways lagi. Ya apalagi jebol ke 380 ke bawah, seperti yang saya bilang, dia akan balik sideways lagi. Lalu CBMF, ini hari ini ARB ya di hari Jumat. Wajar sih, ya paling target correctionnya, target turunnya mentok 94 lah ya. Ya 9394, kalau dia survive di atas angka itu, Anda bisa spec entry lagi. Oke, lalu nextnya ialah Kuas. Ya, Kuas skip lah ya, karena masih buat low baru. Buat apa Anda incar gitu ya. Lalu ESA, oke ESA ya bandara oke banget sih. Gila lah ya, saya bisa bilang ini bandara dahsyat banget. Meskipun saya belum nggak masukin ke rekom karena udah cukup tinggi. Ya paling nanti lah kalau momentumnya udah oke. Intinya dia sudah all time high. Anda bisa swing up, ya bisa follow up swing up. Cuman karena kenaikannya cukup prestisius dalam 1-2 pekan terakhir, area belinya tuh harus diperhatikan. Ya karena fluktuasi tinggi, bisa turunnya kenceng, bisa naiknya kenceng. Tapi arahnya masih ke atas ya, masih still good. Batasin ya, kalau bisa nggak boleh balik 500. Lexa Auto, kalau jangka pendek agak ke arah downtrend. Ya. Karena dia weekly-nya kepentok nih.
gitu ya. Tapi belum tahu lah ya, kita cek nanti akhir tahun gimana. Tapi minimal sih kalau bisa jangan balik ke 1100 ke bawah. Ya. Overall ya auto perusahaannya oke lah ya. BBB sudah, outlooknya masih sama. Ya, ini masih arah ke atas, still good, target 2900 ke atas. Behit masih sideways. Anda kalau mau cicil Behit ulang juga oke sih menurut saya. Ya, nggak ada masalah karena udah low risk juga. Nextnya Cak juga hari Jumat digoreng. Closingannya ternyata lumayan ya. Meskipun sempat dibanting ke 102, tapi ternyata closingannya ditarik lagi. Cak juga berapa pekan yang lalu saya udah recall, udah remind bahwa nih akan swing up. Cuman dia belum berhasil breakout trendline apapun. Tapi dengan ada volume spike di hari ini ya mungkin bisa dijadikan watchlist ya. Ada AZ, BKDR, ya tukar barang, tapi ada drivernya. Masih still oke di atas batas 98. Ya di atas 98 masih still good untuk Cak. Nah mungkin target breakoutnya di 110 ya. Kalau 110 jebol mungkin beda cerita. Jadi kalau mau buy on breakout, teman-teman ya bisa spekulasi buy on breakout di 110. Gitu ya. Lalu nextnya kita akan lanjut BGTG udah turun banyak ya. Terakhir juga ada akumulasi dari MG. Melihat tadi beberapa bullish technical oke, bukan gak mungkin hari Senin Bank Mini with technical rebound. Jadi conclusionnya sama sih ya. BGTG harus bisa close balik ke 300 ke atas. Kalau berat, misalnya oke dia rebound tapi nggak kuat di atas 300, Anda bisa lepas dulu. Ya, dia akan buat pattern lah, entah itu double bottom, entah itu pen, entah itu triangle. Ya, tapi udah sangat bottom ya. Udah sangat bottom saya bisa bilang untuk BGTG udah cukup. Penurunannya udah cukup dalam. Ya. Dan dia kena Fibo 50%, dia membal. Oke. Nah, lalu nextnya Oils. Oil still good. Ya, intinya di atas garis merah Anda bisa follow up, target masih ke atas. Ya, lalu nextnya Pacar. Oh ya, ini Pacar hari ini naik ya. Nah, jadi gini, ada beberapa emiten yang pertama dia nggak liquid. Kayak contoh Oasa, Roni. Tapi ketika dia sekali breakout itu arah. Nah, saya nggak tahu nih Pacar kayak gitu juga atau nggak. Tapi kalau saya lihat likuiditasnya agak kecil ya. Ini benar-benar digoreng sama 1-2 orang aja. Tapi kalau mau coba follow up silakan. Bukan nggak mungkin bisa rally. Ya karena banyak kasus dari kemarin emiten yang breakout kayak Aksi. Sekali breakout udah tembus aja, nggak ada hentinya. I don't know, tapi silakan atur masing-masing. HDIT. Kalau HDIT ini bener lebih ke repo ya menurut saya ya. Dulu sih repo, tapi nggak tahu deh sekarang. Ya masih ada beberapa broker indikasi repo ya yang terlihat di sini. Ada PC tadi, ada IH ya, ada XL dan TP dan sebagainya. Likuiditasnya juga kecil ya. Saya jarang pantau lah jujur aja emiten kayak gini karena agak sulit di track behavior bandarnya. Tapi secara teknikal for swing di atas 300 bagus ya. Price actionnya mungkin dia harus bisa tembus sekitar 370 kali ya. Ya mungkin 370-380 ditembus mungkin baru kencang. Oke. Nextnya GZCO. GZCO juga rebound seperti yang saya bilang. Still survive di atas 57 bagus. Cuman mungkin Cuman mungkin belum breakout trendline aja. Ini harus dicek. Ya jadi teman-teman tuh harus tahu price actionnya. Nah price actionnya ini dia belum. Ya mungkin kalau jebol 65 oke lah ya. Nah cek aja. Besok kalau berhasil jebol 65 bisa spek buy itu. Ya di GZCO. Oke, ada ya retail akun. Ya harus cek lah. Karena kalau driver nggak kuat biasanya PHP. Ya. Nextnya ada GZCO. Nextnya ada Bofich.
Ya, nah Bovic ini teknikalnya oke ya. Bahkan daripada BGTG per sekarang teknikal Bovic yang cukup oke ya. Sudah correction cukup lumayan juga. Ya, membal juga di EMA berapa nih? EMA 21 dan EMA 13. Pas banget di Bollinger Middle. Jadi sangat ideal untuk dia rebound. Ya, pas banget membal di range support. Dan bisa diperhatikan ya. Pokoknya bang-bang ini coba Anda watch this deh. Ya, untuk perdagangan hari Senin semoga ada pergerakan. Ya. Jadi untuk Bovic bagus bisa dilirik. Nextnya Archie kemarin juga naik banyak, breakout ya. Naiknya pun breakout, tapi closingannya pas-pasan. Nah, cek aja dah kalau bisa sustain balik ke 570 ke atas, ya oke aja sih. Ya Anda bisa lirik. Tapi overall trennya masih downtrend ya. Terakhir 2 bulan yang lalu kayaknya ya kita cut loss Archie. Nextnya Antam masih berat lah ya, masih sideways gitu-gitu aja. Lalu untuk Aldo, nah kalau Aldo nih emiten bisa di follow up nih. Ya syaratnya di atas garis merah masih oke. Jadi jebol naik asal close di atas garis merah nih oke. Ya bisa di follow up untuk Aldo. Ya, bisa di follow up untuk Aldo. Karena teknikalnya breakout sih. Ya breakout kencang. Oke, Cak sudah Sen skip karena terus buat low baru. Last defense juga ada di 220-an, udah mau ditembus juga. Wah, ini nggak kebayang. Ya intinya patah tren dan lanjut turun. Ini harus diperhatikan. Harusnya dihindari sejak dia breakdown di sini ya. Jadi ya harusnya teman-teman bisa exit. Oke, support Java ada di 1545 sampai 1550. Support kuat. Dan per sekarang lagi di support kuat. Ya kalau Anda mau spekulasi bisa buy dari sekarang untuk Java. Oil sudah, Nelly harusnya ya. Memang harusnya sudah rebound. Harusnya nih karena udah correctionnya cukup lama juga. Ya di 1, 2, 3, 4, 6. Udah seminggu lebih dia correction. Still good. Ya masih oke di atas 286. 290 masih bagus. Arahnya sih masih oke. Ya, masih oke. Nah, ini karena perkapalan Temas kan udah open gembok juga. Wajar kalau dia ARB ya mungkin bisa ARB 1 kali lagi mungkin ya. Ya, nanti Anda bisa cek-cek lah. Overall harusnya sektor perkapalan masih ada chance untuk dia rebound. Lalu nextnya Friend masih berada di area support, gak mau jebol 8183, bisa spec buy di support. Agro posisinya juga di support. Biasanya sih dia membal ya. Target rebound ke 2100 2200. Oke, nextnya Bullhit sudah. Amar juga Bang Mini yang bisa dilihat ya untuk hari Senin. Jadi kalau kita lihat tadi Bovic oke, BGTG oke, kecuali AGRS juga closingannya oke, cuma secara teknikal keseluruhan agak kurang bagus. Jadi kalau mau kayak Amar Anda bisa cek nih. Nah, coba kita track aja ya Amar dari awal bulan kemarin, dari awal Desember yang akum siapa? Oh, ternyata ada yang distribusi, tapi banyak juga yang akum. Ya, rata-rata cost mereka cuma ZP di 400, sisanya tuh udah cost bandar tuh rugi. Ya, jadi potensial banget untuk technical rebound. Nah, Anda bisa manfaatkan untuk sell on strength buat yang nyangkut di atas. Nelly bagus ya. Kalau dia memang technical rebound nantinya. Ya, kalau memang dia technical rebound nantinya minimal ke 350 bisa untuk swing tuh. Ya, minimal. Ya, kalau dia bisa swing up di atas itu oke. Targetnya ke sana. Luck kalau jebol. Wah, ini luck sebenarnya masih sideways sih. Cuma ada gap ya. Ya, ini gap jadi support jadi gap. Target turun paling mentok harusnya 350 360 aja. Ya, kecuali ini jebol ya bye-bye. Tapi mungkin arahnya ke sana. Nah, Anda kalau mau tunggu mungkin bisa tunggu di sana. Ya. Yellow masih berat, arahnya masih akan perlahan turun. Jadi ya hati-hati karena dia buat low baru terus. KF belum ada momentum tapi di atas 2400, 2380 still good. Nelly, Cak, Ship digosok makin sip. Nah, untuk Ship still good di atas 125 ya. Di atas 126, 124 itu still good. Ya 124, 126.
di atas garis. Nah, kalau mau cek ya track lagi nih. Ya track aja dari sini untuk S-shape. Dari tanggal berapa? Tanggal 16 ya. Nah, cek aja dari tanggal 16. Oh, ternyata yang nggak ada akumulasi ya. Cuman ada nih bandar-bandar exit nih, bandar lama mungkin. DH, FS, RO gitu ya. Tapi overall masih terlihat lebih ke akumulasi. Cuman ini pemainnya broker-broker retail aja. Rata-rata mereka juga di 140-an. Ya masih oke sih. Ya di atas 125 masih oke. Ya. BRMS. Hati-hati kalau jebol 108. Hati-hati. Ya kuncinya itu aja sih. Ya jangan sampai dia jebol 108. Jebol 108 ya sudah. Secara teknikal jangka pendek akan drop kalau jebol 108. AGRS 195. Oh, tinggi sekali. Ya, kita terakhir rekom tuh di sini, inget banget. Ya, sempat sentuh, besoknya turun, jebol. Ya, lalu saya bilang kalau mau keep sampai closingannya pas di atas support kita 184, lalu dia rebound nih. Nah, kita SOS di sini jual impas. Nah, jadi itu pentingnya teman-teman punya grup yang bisa membimbing Anda. Ya, yang bisa membimbing Anda untuk hal-hal kecil seperti ini. Oke, planningnya gagal nih, cut loss. Tapi bisa diinfokan kita harus gimana biar meminimalisir risiko. Nah, jadi nggak serta-merta tebak pas bener, pas salah pun harus punya plan yang jelas. Nah, itulah silent trader salah satu yang memiliki plan yang cukup jelas. AGRS saran saya sih ya, ini kalau besok rebound ke 170, 180, teman-teman yang mau sell on strength ya bisa. Kalau mau, kalau nggak mau ya sudah. Ya, lalu nextnya ada Mari, still good. Mungkin akan mau satu movement lagi retest ke 500 ke atas ya. Harusnya sih sekali-kali ini breakout di 500 harusnya nggak PHP. Harusnya. Oke, lalu nextnya Kuas skip, MPPA juga skip, jebol buat low baru ya tinggalin aja dan sudah. Nah, kita buat conclusion ya. Nanti per morning briefing berikutnya kita buat conclusion deh. Ya, rekap WL MB27 des. Ah, itu teman-teman mau foto bisa. Tadi ada Wolves, tadi ada apa lagi teman-teman ya? Nelly ya, Nelly tadi ada Nelly perkapalan. Amar ya, Amar dan Bang Mini lah ya, dan Bang Amar, Bufich, BGTG. Ya, lalu GZCO juga ya tadi ya, GZCO ya. Bang Mini oke lah ya, pokoknya Bang Mini oke lah ya, BBB dan sebagainya. Yang gila tadi ada pecar tuh ya, kalau Anda coba mau cek besok. Ya udahlah ya, kurang lebih ini aja ya mungkin ya. Sisanya yang kita bahas oke. Oh, sebat kelewatan, sorry. Ya, sebat kelewatan. Untuk sebat kita harus tahu dulu ya. Kita cek dulu nih dia meledaknya gara-gara siapa gitu kan. Kalau kita track driver ada OD, LG, AZ. Rata-rata ada yang di 50 bahkan. Ya karena emiten gocap saya no comment. Saya bukan spesialis emiten 50 ya. Jadi mohon maaf nih, saya emang agak jarang lah ya rekom emiten di 50. Ya, tapi pada konklusinya Anda kalau mau nekat, karena masih banyak bandar yang pegang juga, ya Anda bisa batasin kalau dia udah mulai bid di 50 dihabiskan, Anda bisa lepas. Ya kayak gitu aja sih untuk sebat. Sisanya saya no comment lah kalau emiten di 50. Oke, jadi ini adalah watchlistnya. Ya rekap watchlist dari morning briefing 27 Desember. Ya thank you juga karena kita kan sambil screening ya secara nggak langsung. Dan ya tinggal Anda tentuin aja trading plan-nya masing-masing. Oke, saya rasa cukup. Jadi thank you teman-teman semua. Good luck, Silent Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.